Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut pagi menyelimuti puncak Gunung Galuh, suara gong pagi menandai dimulainya latihan harian para murid, namun satu sosok berdiri terpaku di belakang barisan, tubuhnya kurus dan mata sayunya memandangi tanah tanpa semangat. Wei Xuanyi, murid paling lemah di sekte Gunung Galuh. Dikenal sebagai cacat tanpa ki, dalam dunia cultivation yang memuja kekuatan spiritual, dia dianggap aib. Sejak pertama kali masuk sekte, tak satu pun meridian dalam tubuhnya terbuka. Bahkan para tetua pun sudah lama menyerah padanya. Hari itu, para murid diperintahkan menuju lembah belakang untuk menyaksikan percobaan penyegelan artefak kuno yang baru ditemukan kristal langit retak. Artefak itu memancarkan aura tak dikenal yang bahkan membuat langit retak tipis. Semua sekte kecil berkumpul, termasuk tetua Liu Shenhai, salah satu tokoh berpengaruh di sekte Galuh. Xuanyi ikut dalam iring-iringan, walau tak diinginkan. Ia hanya pembawa gulungan dan pelayan logistik. Para murid lain menertawakannya di sepanjang jalan. Bahkan menyuruhnya membawa barang-barang berat sambil tertawa kecil. Di lembah itu, ritual penyegelan dimulai. Para tetua berdiri dalam formasi, melantunkan mantra. Namun, saat energi spiritual menyentuh artefak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Artefak bergetar dan memancarkan cahaya hitam pekat, udara menjadi berat, dan suara gaib menggema dari dalam kristal. Tanpa peringatan, artefak pecah. Ledakan energi liar menyapu lembah. Beberapa murid langsung hangus, dan formasi para tetua runtuh. Di tengah kekacauan itu, Liu Shenhai melihat retakan dalam kristal memunculkan inti bercahaya. Matanya dipenuhi keserakahan. Ia mendorong murid-murid ke depan untuk mengalihkan perhatian. Ambil intinya cepat, teriaknya sambil menahan kekuatan yang bocor. Dalam kekacauan itu, tubuh Xuanyi terpental ke arah inti. Tanpa sengaja, telapak tangannya menyentuhnya. Cahaya hitam menyerap tubuhnya seketika, membuat seluruh orang di sana terdiam. Sebuah suara dari artefak bergema di seluruh lembah. Kau telah menyentuh fragmen kacauan purba. Jalanmu telah ditentukan. Tubuh Xuanyi langsung tertarik ke dalam pusaran hitam. Liu Shenhai panik, dan dalam sepersekian detik, ia melepaskan serangan pedang energi ke arah Xuanyi pura-pura sebagai pencegah, tapi sebenarnya untuk membunuh. Serangan itu menghantam jantung Xuanyi sebelum tubuhnya lenyap ke dalam artefak. Dunia menjadi sunyi. Gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di mata semua orang, Wei Xuanyi murid cacat, beban sekte, dan orang yang seharusnya tidak berada di situ telah tewas mengenaskan. Beberapa tetua memerintahkan untuk menyegel sisa-sisa lembah. Itu hanya murid buangan. Anggap saja kecelakaan, kata salah satu dari mereka dingin. Liu Shenhai diam 1000 bahasa. Matanya masih terpaku ke tempat artefak lenyap. Namun di balik semua itu, di dalam ruang hampa tak terjamah, kesadaran Wei Xuanyi perlahan terbuka. Ia tidak merasakan tubuhnya, ia melayang dalam kehampaan, namun dalam hatinya, ada sesuatu yang membara. Sebuah suara gaib berbisik di telinganya, yang tak mampu menempuh dao akan menempuh kacauan. Engkau adalah yang terpilih. Xuanyi ingin berteriak, tapi tidak ada udara. Ingin menangis, tapi tidak ada mata. Namun di sana, ia melihat bayangan seseorang, sosok berjubah putih, rambut panjang berkilau. Dengan mata kosong menatapnya. Kau mencuri jalanku, ucap sosok itu, maka aku akan menuntunmu. Menuju kehancuran atau kekuasaan. Kesadaran Xuanyi runtuh, dan saat itu juga, tubuh barunya mulai terbentuk. Tidak dari daging, tapi dari karma yang tak terhitung jumlahnya. Kutukan, dendam, harapan, dan kebencian dari ribuan jiwa yang tertinggal dalam artefak selama ribuan tahun. Sementara itu, di dunia nyata, semua orang melupakan namanya. Wei Xuanyi telah mati, tapi di balik tirai realitas, sang murid paling lemah baru saja dilahirkan kembali. Sunyi, tak ada langit, tak ada tanah, hanya kehampaan. Di dalam kekosongan itu, Wei Xuanyi melayan, tak mengenal arah. Ia tidak merasa lapar, tidak juga sakit. Tapi hatinya seperti diiris perlahan, seolah semua kepingan hidupnya dirobek satu-satu dan diputar ulang tanpa henti. Ingatan demi ingatan muncul. Hari ia ditertawakan karena tak bisa mengangkat pedang latihan. Hari ia ditolak oleh para guru untuk dibimbing. Hingga hari ia diminta menjadi pelayan dapur. Semua penghinaan itu menari di sekelilingnya seperti bayangan yang mengejek. Tiba-tiba, sebuah suara berat bergema, sudah cukup mengasihani diri sendiri, bocah. Dari ke-8,
muncul sebuah cahaya merah tua, menyala seperti bara. Di dalamnya berdiri sosok tua berjubah panjang, berjanggut putih hingga ke dada, dengan mata kosong seperti lubang hitam. Tangannya membawa tongkat bercabang 3 yang berdenyut, seperti organ hidup. "Siapa kau?" Suara Xuanji terdengar gemetar. "Bairong Yuan, leluhur yang dimakamkan oleh sejarah. Jiwa abadi yang terkubur dalam artefak kawan purba ini," jawabnya tenang. Namun mengandung aura tekanan yang membuat Xuanji sulit bernapas meski ia tak punya tubuh. Wei Xuanji merasa otaknya meledak. Bairong Yuan bukan nama asing dalam legenda tua yang tak dipercaya. Ia disebut sebagai kultivator pertama yang mencoba menembus Dao tanpa batas dan dihancurkan oleh para dewa langit karena dianggap menentang tatanan. "Kenapa aku?" Xuanji bertanya, putus asa. "Aku bahkan tak bisa cultivation." "Justru karena itu," Bairong Yuan tersenyum samar. "Kau tak mengikuti hukum dunia ini, tubuhmu rusak, meridianmu mati. Tapi justru itulah kau adalah wadah sempurna untuk menampung kekacauan." Seketika, di sekeliling mereka muncul bayangan ratusan, ribuan, bahkan jutaan jiwa yang merawang dalam kegelapan. Wajah mereka berubah-ubah, dari manusia biasa, murid sekte, sampai monster dan iblis. Mereka melayang seperti kabut kelam dan semuanya meratap dalam bahasa yang tak dimengerti. "Apa ini? Ini adalah karma, energi paling purba, paling liar, paling nyata." Bairong Yuan menunjuk ke arah dada Xuanji yang mulai terbentuk. Ada titik hitam kecil yang berdenyut. "Itu adalah deomu. Kau tak akan membangun jalur cultivation seperti orang lain. Kau akan menyerap karma orang lain baik maupun buruk, dan menjadikannya kekuatanmu." Xuanji merasa jijik. "Karma itu berarti aku harus membunuh, harus menyerap penderitaan dan kejahatan? Itu bukan kewajiban. Itu konsekuensi," jawab Bairong Yuan. "Dunia ini tidak adil, Xuanji. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun." Kemudian, Bairong Yuan mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah gerbang bercahaya. "Lewati ini, dan kau akan bangun di tubuh barumu. Tapi ingat, tiap karma yang kau serap akan mengubahmu sedikit demi sedikit. Jangan kehilangan dirimu sendiri, atau kau akan menjadi bagian dari artefak ini selamanya." Xuanji menatap gerbang itu lama. Ia teringat wajah ibunya yang sudah lama mati karena racun saat ia kecil. Terbayang juga wajah Liu Shanhai dengan senyum sinis ketika membunuhnya. "Kalau ini satu-satunya jalan, maka aku akan berjalan sampai akhir." Ia melangkah masuk. Seketika, cahaya menyilaukan menelannya. Dunia berputar, dan tubuhnya terbentuk dari kabut karma, daging dari dosa, darah dari dendam. Xuanji membuka mata. Ia terbaring di dalam gua. Tubuhnya dingin seperti mayat. Nafas pertamanya setelah kebangkitan terasa asing seperti udara yang menolak masuk. Ia mencoba berdiri, tapi seluruh ototnya menjerit. Tubuh barunya terasa tidak alami. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah, tapi di balik telapak itu ada arus halus yang berdenyut. Aliran kekuatan yang liar, tidak stabil, namun mematuhinya. "Ini ki. Tidak, ini bukan ki biasa. Ini adalah ki karma." Xuanji perlahan berdiri. Suara dalam pikirannya, suara Bairong Yuan, terdengar samar. "Ujian pertamamu akan segera datang." Tak lama, dari balik bayangan gua, dua sosok muncul, dua murid dari sekte musuh yang masih memburu artefak. "Apa itu Wei Xuanji?" Dia hidup." Xuanji hanya memandangi mereka, tatapannya kosong. Namun ada bara menyala dalam pupilnya. "Kau akan jadi percobaanku pertama." Tangannya terangkat perlahan, kabut hitam muncul dari punggungnya, membentuk tangan-tangan karma yang menyentuh jiwa dua murid itu. Teriakan menggema, darah menyembur, tapi Xuanji tidak tersenyum. Ia tidak merasa puas, ia hanya merasakan berubah. Satu jiwa, dua jiwa masuk ke dalam tubuhnya, dan dalam pikirannya, suara Bairong Yuan tertawa lirih. "Selamat datang di jalan kacau." Wei Xuanji terduduk di ujung gua yang lembab dan gelap. Tubuhnya dilumuri darah yang bukan miliknya. Di sekelilingnya, aroma kematian begitu pekat, hingga bahkan kabut spiritual pun menjauh. Dua mayat murid dari sekte langit timur terbaring tak bernyawa, dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ngeri. Tangan Xuanji masih bergetar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, semacam aliran deras yang mengalir dari inti tubuhnya. Namun bukan ki murni seperti yang biasa digunakan para kultivator. Aliran ini liar, berbentuk seperti aliran sungai berwarna kelam, seolah terdiri dari perasaan manusia yang membusuk. "Apa ini jalan kultivasiku sekarang?" bisiknya. Ia memejamkan mata. Di dalam lautan kesadarannya,
muncul wujud baru dari dantiannya, bukan lingkaran ki atau kolam spiritual seperti ajaran biasa, melainkan pilar hitam berduri yang tumbuh dari dasar kosong. Di sekeliling pilar itu, muncul wajah-wajah yang ia bunuh mengerang, menangis, tertawa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam pikirannya, kau telah menyerap 2 karma, tubuhmu masih mentah, jalanmu bukan membentuk fondasi, melainkan memelihara hancurnya tatanan. Itu suara Bairong Yuan. Wei Xuanji membuka matanya. Kini dengan tatapan yang lebih tenang, ia menyadari, ia tak bisa memakai teknik cultivation biasa, tidak bisa membentuk fondasi seperti murid lainnya. Dan teknik pemurnian, Ki hanya akan membuat tubuhnya hancur dari dalam. Namun di sisi lain, ia merasakan bahwa dirinya tahan terhadap semua serangan spiritual. Serangan yang berasal dari Dao biasa seakan tak bisa menyentuhnya. Ia berbeda, ia anomali. Aku tidak berjalan di jalan Dao. Gumamnya, aku berjalan di luar semua jalan, jalan tanpa Dao. Di saat yang sama, dari luar gua, suara langkah kaki mendekat. 3 orang bersenjata, murid tingkat lanjut dari sekti pedang giok. Mereka telah menangkap aura pembunuhan sebelumnya dan datang untuk memeriksa. Salah satunya mengangkat tangan, memberi sinyal agar berhati-hati. Tetapi begitu mereka memasuki gua dan melihat Wei Xuanji berdiri di tengah 2 mayat rekannya, mereka langsung menghunus pedang. Itu dia, anak sakti kecil. Dia membunuh orang kita. Tanpa berpikir, mereka menyerang serampak. Xuanji menutup mata, lalu mengangkat 1 tangan dari balik punggungnya. Kabut karma kembali muncul, lebih tebal dari sebelumnya. Kabut itu berputar seperti pusarel dan menciptakan bayangan tangan-tangan besar yang mencengkeram ruang. Salah satu murid berteriak, teknik apa ini? Bukan spiritual arts. Ini iblis. Pedang mereka menembus tubuh Xuanji namun tak ada darah yang keluar. Tubuh Xuanji menyerap energi dari serangan mereka dan ki mereka mengalir ke dalam tubuhnya tanpa bisa dicegah. Aku tidak lagi melawan. Gumam Xuanji liris, aku menyatu dengan kehancuran mereka. Seketika, ketiga murid itu diserap ke dalam pilar dalam kesadarannya dan pilar itu tumbuh sedikit lebih tinggi. Wajah mereka kini menghiasi sisi-sisinya, seperti relief neraka yang tak pernah tidur. Wei Xuanji berdiri di tengah darah, merasa tubuhnya lebih kuat. Tapi ada sesuatu yang berubah, matanya menjadi sedikit gelap, dan suara tawa samar terdengar dari dasar kesadarannya. Ia mulai mengerti. Jalan ini memiliki harga, ia tidak bisa berhenti membunuh. Setiap kekuatan yang ia peroleh, datang dari kematian dan penderitaan. Jika ia berhenti, pilar karma akan runtuh, dan ia akan binasa, tertelan oleh kekacauan yang ia bangun sendiri. Namun ia juga tak bisa kembali. Ia telah meninggalkan jalan manusia biasa, jalan moral, jalan Dao. Yang tersisa hanyalah jalan dirinya sendiri, penuh darah dan bisikan jiwa-jiwa yang direnggut. Saat malam turun, ia meninggalkan gua. Arah tujuannya jelas, ia akan kembali ke sakti Gunung Dalu. Tapi bukan sebagai murid, ia akan kembali sebagai bencana. Namun di kejauhan, dari balik kabut, sepasang mata mengamati. Sosok wanita berjubah hitam dengan simbol teratai di dada memperhatikan langkah Xuanji. Bibirnya melengkung kecil. Kau bangkit juga, Wei Xuanji, bisiknya. Mari kita lihat. Apakah kau cukup kuat untuk menghancurkan langit? Saintes teratai hitam telah mengendus kekacauan, dan Wei Xuanji kini berjalan di jalur yang bahkan langit pun tak sanggup ramalkan. Langit berwarna tembaga saat Wei Xuanji kembali melangkah ke dunia luar. Lembah tempat artefak meledak telah ditinggalkan. Namun bekas luka spiritual di tanah masih menganga, menciptakan celah kecil yang memuntahkan arus ki kacau. Alam sekitar merintih pelan seolah dunia sendiri menolak apa yang baru lahir dari dalamnya. Wei Xuanji berjalan pelan, napasnya berat namun stabil. Setiap langkah seperti menusuk bumi. Kabut hitam samar mengalir di belakangnya, tidak tampak oleh mata biasa. Namun membuat burung-burung terdiam dan binatang liar menjauh. Ia bukan lagi manusia biasa, tapi ia juga belum menjadi iblis. Dia butuh arah, tapi bukan arah menuju tempat melainkan arah menuju balas dendam pertama, Liu Shenhai. Ia bukan hanya pembunuhnya, tapi juga simbol sistem busuk yang meminggirkan mereka yang lemah. Xuanji tahu ia belum cukup kuat untuk menantang langsung seorang tetua sekte, tapi ia tahu satu titik lemah. Murid-murid pribadi Liu Shenhai, dan satu dari mereka, Tang Li. Li sedang mengemban misi di kota Danfan, tak jauh dari perbatasan sekte. Bocah sombong, pewaris langsung dari garis elit, dan terkenal
karena menyiksa murid bawahannya dengan dalih latihan. Malam itu, Xuanji tiba di pinggiran kota Dansong. Ia mengenakan jubah kasar dari murid yang telah ia bunuh, menutupi wajahnya dengan kain sobek di kota itu. Para kultivator tingkat menengah berlalu lalang, tak menyadari makhluk yang berjalan di antara mereka membawa aura dunia bawah. Ia mendatangi penginapan kecil, tempat di mana mata-mata sekte biasa berkumpul. Ia memesan minuman tanpa niat menyentuhnya, lalu bertanya kepada pelayan dengan suara serak, "Aku mendengar Tangli dari sekte Gunung Daluo menginap di kota ini." Pelayan itu memandangnya sebentar, lalu menjawab, "Di pavilion Wangi Timur, tapi dia bukan orang yang ingin kau ganggu. Dia bisa membakar penginapan ini hanya karena araknya terlalu dingin." "Terima kasih," ujar Xuanji, lalu meninggalkan koin emas yang ia ambil dari salah satu tubuh murid yang dibunuhnya. Bayangan gelap menyelimuti tempat itu sejenak, namun segera berlalu seperti angin dingin. Di pavilion Wangi Timur, Tangli sedang berpesta dengan rekan-rekannya, tertawa, minum, dan menyombongkan diri tentang bagaimana ia membakar rumah salah satu murid yang gagal membawa artefak dari lembah. Anak itu, Wei Xuanjing atau siapalah. Seharusnya mati lebih cepat. Lihat, dunia lebih tenang sekarang, ucapnya sambil tertawa keras. Dan saat itulah, lampu-lampu padam, angin dingin menyusup ke dalam ruangan, mengusir semua cahaya. Beberapa murid berteriak, dan dalam kekacauan itu, hanya satu suara yang terdengar, "Kau benar, dunia lebih tenang setelah aku mati. Tapi bagaimana jika aku kembali?" Tangli terdiam. Dari bayangan, muncul sosok berjubah hitam. Langkahnya lambat, namun membuat semua ruangan seolah menyempit. Aura dingin menjalan, bukan dari Qi, tapi dari ketakutan purba. Salah satu murid langsung menyerang. Pedang spiritual menyala, namun saat menyentuh tubuh Xuanji, pedang itu langsung meleleh, dan murid itu terlempar, matanya membelalak. Ia tak mati, tapi jiwanya menghilang, menyisakan tubuh kosong. Di jiwanya, dicuri, gumam Tangli. Wei Xuanji menatapnya. Tatapannya kosong, namun dari dalam matanya terlihat bayangan wajah-wajah yang ia bunuh sebelumnya, berbisik, menertawakan, dan menangis. Tangli mencoba kabur. Namun Xuanji hanya mengangkat satu jaring, tangan karma muncul dari lantai mengikat kaki Tangli. Suara tawa para jiwa yang ia serap menggema. "Aku akan membiarkanmu hidup," kata Xuanji dingin, "tapi bukan sebagai manusia." Tangli menjerit, kabut hitam memasuki tubuhnya, dan seketika ia tumbang. Jiwa spiritualnya ditarik keluar sebagian cukup untuk membuatnya tetap hidup, tapi kehilangan ingatan, energi, dan identitasnya sebagai kultivator. Ia akan menjadi pengemis jiwa kosong di kota yang tak mengenalnya. Hidup tanpa nama, tanpa kekuatan, sebuah hukuman hidup, bukan kematian. Dan ketika Xuanji keluar dari pavilion yang sunyi itu, satu hal terasa berubah. Dalam tubuhnya pilar karma dalam dantiannya bertambah satu lingkaran emas, bukti bahwa ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah balasan sempurna. Namun dalam pikirannya, Bai Rongyuan hanya tertawa lirih. "Kau mulai memahami bahwa karma bukan hanya tentang membalas, tapi tentang menulis ulang takdir." Di kejauhan, langit mendung di dalam diri Xuanji. Satu langkah menuju kehancuran tatanan baru saja diambil. Langit hujan di utara Binhua Songyuan, wilayah kelam tempat kabut tak pernah benar-benar menghilang. Di tengah rawa-rawa berbunga hitam berdiri sebuah istana sunyi, kuil teratai hitam, markas dari sekte paling ditakuti dan dibenci sekte teratai hitam. Di dalam istana itu, seorang wanita duduk bersila di atas bunga teratai raksasa yang terbuat dari bayangan. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai marmer hitam. Matanya tertutup, tapi pikirannya menembus batas realitas. Ia adalah Yao Mingsui, saintes dari sekte teratai hitam, dan salah satu pengguna Dao Charmin jiwa, seni memantulkan karma melalui pengorbanan jiwa. Sudah berhari-hari ia berdiam diri, membiarkan jiwanya melayang menyusuri gelombang karma dunia. Namun kali ini, ia merasa gelombang itu retak. Sebuah pusaran baru muncul asing, tidak alami, dan berbau manusia. Tapi juga tidak, pusaran itu mengisap karma dari segala arah, dan memuntahkannya kembali dalam bentuk kekacauan yang tak bisa dijelaskan. "Jalan kacau purba," bisiknya pelan. Ada yang menyentuh artefaknya, dan selamat. Saat ia membuka mata, irisnya bercahaya ungu gelap. Ia segera meraih cermin hitam kecil di hadapannya dan mengucapkan mantra. Di permukaannya muncul gambaran seorang pemuda dengan jubah kasar, wajah terluka, dan mata kosong yang memantulkan bayangan ribuan wajah. Mengerang, "Wei Xuanji,
Ia tidak tersenyum, tapi matanya melembut. Akhirnya, satu-satunya potongan catur yang tak pernah bisa ditebak sudah mulai bergerak. Yao Mingsui berdiri dan berjalan keluar dari kuilnya. Para tetua dan penjaga membungkuk dalam diam, tidak ada yang berani menatap langsung wajahnya. Ia melambaikan tangan, dan langit di atas kuil langsung terbuka, portal terbentuk, membawanya menembus batas ruang menuju wilayah netral. Padang jiwa terlupakan, tempat Wei Xuanji saat ini menuju. Sementara itu, Wei Xuanji berjalan melintasi padang rumput mati. Tubuhnya diliputi energi karma yang makin sulit dikendalikan. Pilar dalam dantiannya bergetar terus. Seperti lapar, ia mulai memahami bahwa jalan ini bukan sekadar kekuatan, ini juga penjara yang menuntut persembahan terus-menerus. Kalau aku berhenti, aku mati. Kalau aku terus, aku berubah. Gumamnya pelan. Lalu tiba-tiba, angin berhenti, langit membelang, aroma bunga teratai menyebar di udara yang kering. Sosok Yao Mingsui muncul dari balik cahaya kelam, turun perlahan seperti dewi neraka. Jubahnya melambai seolah tak terikat gravitasi, dan setiap langkahnya membungkam suara dunia. Wei Xuanji langsung bersiaga, tangannya membentuk segel karma. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Wanita itu tak langsung menjawab. Ia mendekat dan menatap matanya. "Kau lebih manusia dari yang kuharapkan. Kau mengenalku. Aku mengenal jalan yang kau tempuh, dan aku tahu bagaimana rasanya saat dunia menolak keberadaanmu, saat Dao sendiri menolak tubuhmu. Dan ketika kau berdiri di antara kemanusiaan dan kekacauan." Wei Xuanji mengendurkan sikapnya sedikit, tapi matanya tetap tajam. "Kau dari sekte apa?" Yao Mingsui tersenyum samar. "Sekte teratai hitam." Xuanji mengernyit. "Sekte iblis. Tidak lebih iblis dari sekte yang membuangmu." Seperti sampat, sunyi sejenak. Kabut karma di sekitar Xuanji menggulung, merespons kehadiran wanita itu, tapi anehnya, aura Mingsui tak menunjukkan niat membunuh. Sebaliknya, ada panggilan. "Aku tidak datang untuk membunuhmu, Wei Xuanji," ucapnya pelan. "Aku datang untuk menawarkanmu pilihan. Jalan yang kau tempuh adalah jalan yang akan ditolak oleh semua makhluk surgawi. Bahkan dunia ini sendiri akan menolak keberadaanmu. Kau tidak akan punya sekutu, kecuali yang mengerti seperti apa rasanya berjalan di luar hukum." Yao Mingsui membuka telapak tangannya. Di sana, muncul teratai hitam mini dengan aura karma ungu mengelilinginya. "Gabunglah denganku, bukan untuk menjadi bawahanku, tapi untuk melawan langit bersama-sama." Xuanji menatap teratai itu, kabut karma dari tubuhnya bergolak, namun tak menyerang. Justru, ia merasakan resonansi. "Kenapa kau membantuku?" Mingsui terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Karena aku juga pernah menjadi alat, dan sekarang aku ingin menghancurkan tangan yang mengarahkan permainan." Mereka saling menatap. Dalam keheningan, dua anomali yang berbeda tapi senada bertemo, dan di antara mereka, takdir dunia mulai bergeser. Xuanji menatap teratai itu, lalu perlahan meraihnya. Saat ia menyentuh bunga itu, kekuatan karma di dalam dirinya menyatu dengan kekuatan reflektif milik Yao Mingsui, dan di kejauhan, langit bergemuruh. Aliansi telah terbentuk, dan langit akan mulai ketakutan. Langit utara menggelap sebelum waktunya. Petir berwarna ungu menyambar tanpa suara di atas padang jiwa terlupakan. Alam seakan menahan napas ketika dua kekuatan bertabrakan, dan bersatu karma liar milik Wei Xuanji dan refleksi jiwa milik Yao Mingsui di tengah badai spiritual itu. Wei Xuanji berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Pilar karma dalam tubuhnya, yang sebelumnya hanya satu dan kokoh, mulai merekah, muncul retakan di permukaannya, lalu pecah. Namun dari pecahan itu, tumbuh tiga pilar baru, masing-masing berbeda warna, hitam kelam, ungu darah, dan abu kehampaan. Mereka berputar mengelilingi pusat dantiannya, membentuk bentuk baru, yang belum pernah ada dalam sejarah kultivation. Inti kacauan tiga asal. Wei Xuanji mengerang, urat-urat tubuhnya menyala seperti akar, matanya meneteskan darah, namun ia tidak menghentikan prosesnya. Ini bukan kultivasi biasa, ini adalah reinkarnasi hidup-hidup pemusnahan eksistensi lama dan kelahiran kembali sebagai entitas baru. Sementara itu, Yao Mingsui berdiri di sisi lain, memegang cermin hitam yang kini memantulkan refleksi Xuanji bukan sebagai manusia, tapi sebagai sosok bayangan bermahkota duri dengan ribuan wajah di tubuhnya. Itu bukan ilusi, itu adalah kemungkinan masa depan. "Mereka akan menyebutmu iblis," ucap Mingsui lirih, "tapi ingat, iblis hanyalah gelar yang diberikan oleh yang takut." Dalam pikirannya,
Xuanji mendengar kembali suara Bairong Yuan kini jauh lebih berat dan lebih dalam. 3 pilar, jalanmu kini tidak lagi ditentukan oleh kelahiranmu, tapi oleh apa yang kau hancurkan dan bangun kembali. Kau bukan lagi murid sekte, kau bukan manusia, kau adalah tatanan baru. Tiba-tiba, ledakan energi keluar dari tubuh Xuanji, tanah retak. Dan bunga-bunga di sekeliling layu seketika, angin berhenti, waktu terasa melambat, Wei Xuanji perlahan berdiri. Tubuhnya kini lebih tinggi, lebih kokoh, namun tetap kurus, matanya tidak bersinar. Tapi justru begitu gelap hingga terlihat seperti lubang yang menyerap cahaya di belakangnya. Kabut karma membentuk 2 bayangan besar figur abstrak. Satu berwujud naga luka, dan satu lagi wanita menangis memegang pedang. Itu bukan teknik, itu adalah manifestasi jiwa-jiwa yang membentuk tubuh barunya. Yao Mingsui menatapnya dalam diam. Ia tahu Wei Xuanji kini telah naik ke ranah kekuatan yang tak memiliki nama resmi. Dalam dunia kultivation biasa, tak ada tahap seperti ini, tapi Mingsui tahu satu istilah dari teks kuno terlarang, Jingwei Zeshan, yang berada di luar tahap. Xuanji merentangkan tangan, aura karma melingkar di sekitarnya. Ia bisa merasakan kekuatan dari mereka yang ia bunuh, kemarahan mereka, kesedihan mereka, dendam mereka. Namun, yang mengejutkannya, ia juga bisa merasakan harapan mereka, para jiwa itu. Tak hanya memberinya kekuatan, mereka percaya padanya. Untuk pertama kalinya, Wei Xuanji bukan hanya wadah karma, ia adalah tuan rumah dari nasib mereka yang dilupakan. Dan dengan suara yang tak seperti manusia, ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi dewa, aku ingin menjadi penghapus semua dewa palsu." Petir menyambar langit. Peletakan titis muncul di awan di atas padang jiwa terlupakan. Langit itu sendiri bereaksi terhadap kebangkitan ini. Di istana langit tengah, para tetua besar yang sedang bermeditasi terbangun bersamaan. Di antara mereka, seorang immortal tingkat 8 membuka matanya dengan ketakutan. Ada sesuatu yang naik. Tapi bukan dari jalur kita. Di tempat lain, sekte Gunung Dalu juga merasakan riakannya. Liu Xinhai terdiam di puncak menara spiritual. Matanya berkedut. Itu tidak mungkin, dia mati. Aku pastikan dia mati. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, karma tak bisa dibunuh. Sementara itu, Xuanji kini menatap Yao Mingsui. Kau membantuku. Tapi kenapa? Apa yang kau cari? Mingsui hanya menjawab dengan senyum kecil. Aku tak mencari, aku hanya memotong rantai takdir yang membelengguku. Kau adalah palu yang cukup keras untuk memecahnya. Wei Xuanji mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian, namun ia juga tahu, ini baru awal. Dunia belum melihat wujud aslinya, dan langit belum memahami kekacauan macam apa yang sedang ia bangun. Tapi sebentar lagi, semuanya akan tahu. Kabut pagi menyelimuti sekte Gunung Dalu. Bagi para murid, ini adalah hari latihan biasa. Mereka berdiri rapi di halaman luar, mengikuti aliran ki dari para tetua, mengulang teknik dasar pedang dan pernapasan spiritual. Namun bagi Liu Xinhai, tetua ketiga yang baru saja kembali dari sesi meditasi panjang, hari itu dimulai dengan rasa gelisah yang menusuk tulang. Ia berdiri di puncak pavilion batu langit, menatap langit utara yang samar-samar menghitam. Meski matahari sudah naik, ada sesuatu yang retak, gumamnya pelan. Tiba-tiba, murid penjaga berlari tergesa ke hadapannya. Tuan tetua, ada kabar aneh dari padang jiwa terlupakan. Liu Xinhai menoleh tajam. Pavilion Wangi Timur hancur. Semua penghuninya hilang, beberapa ditemukan. Tapi, seperti cangkang kosong, tidak ada ki, tidak ada jiwa. Seperti dikuras. Mata Liu Xinhai menyipit. Wei Xuanji, katanya hampir tanpa suara. Sementara itu, di perbatasan utara Daluo, kabut karma mulai menebal. Burung-burung menjauh. Binatang mati diam di tengah hutan. Suasana begitu sunyi, hingga bahkan langkah kaki pun terdengar seperti dentuman genderan. Wei Xuanji berdiri di atas jembatan batu tua, mengenakan jubah abu-abu gelap tanpa simbol, wajahnya tak ditutupi, dan mata kosongnya menatap gerbang luar sekte Gunung Daluo dari kejauhan. Hari ini, ia kembali. Tapi bukan sebagai murid. Yao Mingsui berdiri di belakangnya, diam tanpa berkata. Ia tidak ikut campur, ini adalah urusan pribadi, karma pribadi. Liu Xinhai punya 2 murid inti di gerbang luar, kata Xuanji pelan. Bunuh mereka, dan dia akan keluar dari sarangnya. Namun sebelum ia bergerak, 2 orang itu sudah keluar. Murid inti bernama Qi Feng dan Han Rou. Keduanya pengikut setia Liu Xinhai.
Mereka datang untuk menyelidiki gangguan spiritual di wilayah luar sekte. Saat mereka melihat sosok di ujung jembatan, Qi Feng mendesis, "Siapa kau? Kenapa memakai simbol Daluo yang sudah dicoret?" Xuanji melangkah pelan, tak menjawab. Bayangan gelap mengikuti setiap langkahnya, dan udara di sekitar jembatan perlahan membeku. Hanro mengambil sikap bertahan, tunggu wajahnya, itu Wei Xuanji. Tapi dia sudah mati. Xuanji berhenting, sudah. Tapi kematian ternyata tidak cukup untuk menghentikan kebencian. Ia mengangkat tangan kanannya, kabut hitam meledak dari telapak tangannya, membentuk tangan karma raksasa yang menjulur ke arah keduanya. Qi Feng menyerang lebih dulu, mengeluarkan jurus pedang angin spiral. Tapi saat anginnya menyentuh tangan karma, ia langsung terserap, tekniknya menjadi makanan bagi kekuatan Xuanji. Hanro mencoba lari, namun kabut menelan langkahnya. Dalam sekejap, tubuhnya membekel, dan ia roboh dalam diam, tidak mati, tapi seluruh ki-nya ditarik, hingga habis, ia akan hidup. Tapi hanya sebagai manusia biasa seumur hidupnya. Xuanji tidak menunjukkan emosi, tapi di dalam tubuhnya, pilar karma bergetar senang. Satu lingkaran baru muncul warna merah darah. Berdenyut perlahan, gerbang luar Daluo terbuka. Para murid mulai berkumpul, di tengah mereka, dengan pakaian upacara dan pedang spiritual bermata dua. Berdiri Liu Shenhai, mata mereka bertemu, dunia seperti membeku. "Xuanji," kata Liu Shenhai, "ternyata kau benar-benar kembali, seperti anjing yang menolak mati." Xuanji melangkah maju, "Salah, aku kembali sebagai karma yang kau tolak. Kau pikir bisa melawanku sekarang?" Liu Shenhai menurunkan pedangnya, "Kau hanya setetes darah di kolam sekte ini." Tapi Xuanji hanya mengangkat telapak tangan ke langit. Dari balik awan, bayangan ribuan wajah muncul, wajah para murid dan korban yang telah mati atau disingkirkan oleh sistem Daluo selama puluhan tahun. Mereka menjerit, memanggil, dan menunjuk ke satu orang, "Liu Shenhai." "Setetes darah tak berarti," kata Xuanji pelan. "Tetapi darah-darah yang kau tumpahkan akan membalas hari ini." Ritual karma dimulai. Tanah bergetar, kabut melingkar. Para murid yang berdiri terlalu dekat tiba-tiba jatuh pingsan, bukan karena diserang, tapi karena jiwa mereka ditarik ke dalam medan karma yang melingkupi Xuanji. Liu Shenhai terkejut, kau bisa menarik hukum ruang jiwa. Itu teknik tingkat dewa. Tidak mungkin." Namun Xuanji tidak mendengarkan. Ia mulai melantunkan mantra kuno, bukan mantra manusia, bukan juga mantra dewa. Itu adalah mantra milik makhluk-makhluk yang ditolak oleh langit. Bayangan Bai Rongyuan muncul sebentar di belakang Xuanji, lalu lenyap. "Ini bukan pelatihan, ini bukan simulasi, ini penghakiman." Liu Shenhai akhirnya menyerang, satu tebasan spiritual memecah udara dan menghantam tubuh Xuanji. Tubuh Xuanji terlempar, tapi saat ia bangkit, wajahnya tidak berdarah. Di dadanya, bekas luka hanya menyisakan kabut menghitam. Ia menatap Liu Shenhai. "Terima kasih," bisiknya. "Untuk apa?" tanya Liu Shenhai, bingung. "Untuk karma baru." Pilar karma kembali berdenyut. Luka itu menyatu dan menambah energi ke dalam inti kacau milik Xuanji. Ia menyerap luka, bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai bahan bakar. Wajah Liu Shenhai mulai menunjukkan ketakutan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa langit mungkin tidak akan melindunginya. Langit di atas sekte Gunung Daluo berwarna ungu kelam, seolah tercekik oleh tekanan spiritual yang keluar dari bentrokan antara Wei Xuanji dan Liu Shenhai. Tanah retak dan bangunan luar sekte sudah mulai runtuh akibat gelombang karma yang semakin tak terkendali. Wei Xuanji berdiri diam di tengah pusaran kehancuran. Luka di tubuhnya menghitam, namun tak melemahkan. Justru setiap tebasan yang diterimanya dari Liu Shenhai membuatnya semakin kuat. "Kau bukan manusia lagi," teriak Liu Shenhai. Napasnya mulai berat dan aura spiritualnya goyah. "Kau adalah kutukan." Xuanji menatapnya, dingin, tak ada amarah di matanya. Yang tersisa hanyalah keputusan mutlak untuk menghapus segalanya. Tiba-tiba, suara dalam pikirannya terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Sudah waktunya, Xuanji, saatnya kau tahu kebenaran, siapa dirimu sebenarnya, dan siapa aku sebenarnya." Bayangan Bai Rongyuan muncul dalam kesadaran Xuanji. Kali ini, bukan sebagai sosok tua, melainkan wujud muda berambut perak dengan mata seperti jurang. Xuanji terdiam di tengah pertarungan. Kesadarannya diseret masuk ke dalam ruang jiwa terputus dari dunia luar. Tubuh fisiknya membeku seperti patung, namun aura karmanya masih bergolak liar, menjaga agar tidak ada yang mendekat dalam ruang jiwa itu.
Beirong Yuan berdiri di depan gerbang raksasa berukir lambang lautan kekosongan, simbol tertua dalam dunia cultivation. Apa ini? Tanya Xuanji. Ini asal-usul artefak kacauan purba, dan juga asal Beirong Yuan melambaikan tangan, dan ruang jiwa berubah menjadi lautan hitam tak berbatas. Di kejauhan, tampak langit pecah, dan dari celahnya jatuh ribuan makhluk bercahaya, terbakar seperti bintang jatuh. Dulu, sebelum langit atas terbentuk, dunia ini adalah tempat para pengelana dao makhluk yang tidak berjalan di jalur Qi, tapi di jalur makna. Mereka bisa mengubah realitas hanya dengan memahami dan menerima kekacauan. Xuanji menyipitkan mata. Itu bukan ajaran sekte manapun. Tentu saja tidak, jawab Beirong Yuan. Karena mereka semua menghapusnya, para dewa langit memutus jalur kekacauan, menyegel semua artefak yang berkaitan, dan membantai para pengelana dao. Dan kau? Aku adalah satu dari mereka, tapi aku terlalu pengecut untuk mati. Jadi aku menyegel jiwaku ke dalam artefak ini, satu dari sedikit sisa warisan kami. Xuanji merasa dadanya sesak. Lalu aku? Bukan manusia. Kau manusia, tapi tubuhmu yang cacat adalah akibat percobaan para tetua sektemu. Kau bukan gagan, Xuanji. Kau hasil eksperimen. Kau adalah wadah yang diciptakan untuk membuka kembali jalur kacau. Semua hening. Kebenaran ini menghantam lebih keras dari pedang manapun. Liu Shenhai tahu. Ia tidak tahu semuanya, tapi ia tahu kau berbeda. Itulah sebabnya ia membiarkanmu mati. Dan saat kau menyentuh artefak, sesuatu dalammu berkunci dengan jiwaku. Wei Xuanji mengepalkan tangannya. Jadi sejak awal, aku dijadikan alat. Tapi sekarang, kau adalah alat yang tak bisa dikendalikan siapapun. Beirong Yuan menatapnya. Dan kini aku akan memberimu warisan terakhir para pengelana dao, kebangkitan makna. Seketika, lautan kekacauan dalam ruang jiwa itu mendidih. Pilar karma dalam tubuh Xuanji menyala, dan bukan hanya sebagai kekuatan, melainkan sebagai memori kolektif dari jiwa-jiwa yang telah ia telan. Ia melihat satu demi satu, seorang ibu yang mati saat melahirkan di pinggir hutan. Murid buangan yang membakar dirinya di balik gua. Seorang ketua sekte kecil yang dikorbankan demi perjanjian damai. Semua mereka menjadi bagian dari dirinya. Kau sekarang membawa ingatan mereka. Jalanmu bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk mewakili mereka, menghapus dewa-dewa palsu yang berdiri di atas penderitaan. Kesadaran Xuanji kembali ke tubuhnya. Hanya 1 detik berlalu di dunia nyata. Tapi ketika ia membuka mata, semua berubah. Aura di sekelilingnya tidak lagi berbentuk kabut, melainkan huruf-huruf kuno yang berputar seperti mantra hidup, membentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Liu Shenhai mundur selangkah. Apa yang telah kau jadikan? Xuanji menjawab dengan suara yang kini menggema 2 lapis, suaranya sendiri, dan gema para jiwa yang membentuknya. Aku bukan murid sekte Lu, aku adalah warisan terakhir dari kekacauan, dan engkau Liu Shenhai akan menjadi awal dari penghapusan langit. Langit menggelegar, pilar karma menyala, dan pedang spiritual Liu Shenhai retak tanpa disentuh. Tanah sekte Gunung Dalu bergetar hebat. Di langit, formasi pelindung kuno mulai menampakkan retakan bercahaya seperti kaca yang hampir pecah. Para tetua tingkat tinggi bermunculan dari ruang meditasi, saling pandang dengan wajah penuh kecemasan. Di bawah langit yang berubah warna, 2 sosok berdiri saling berhadapan. Wei Xuanji, kini dengan aura yang tak bisa didefinisikan oleh sistem kultivasi manapun, dan Liu Shenhai, tetua 3 yang mulai kehilangan pijakan spiritualnya. Liu Shenhai menatap Xuanji seperti menatap bencana yang tak bisa dihentikan. Ini bukan jalur manusia, desisnya. Kau telah menodai fondasi dunia kita. Namun Xuanji justru membalas dengan tenang. Mungkin dunia kalian memang pantas dinodai. Seketika, tulisan kuno yang melingkari tubuh Xuanji terurai dari tubuhnya dan meleset ke tanah. Setiap huruf menancap dan menyebar membentuk lingkaran besar, sebuah formasi yang belum pernah terlihat dalam sejarah dunia kultivasi. Formasi makna. Gumam salah satu tetua yang menyaksikan dari kejauhan. Bukan Qi, bukan roh, tapi pemahaman. Ini mustahil. Sementara itu, langit di atas Daluo perlahan terbelah, bukan seperti retakan karena serangan, tapi seperti tirai yang ditarik, memperlihatkan dunia lain. Di baliknya, sebuah ruang kelabu tak bernama, penuh bayangan raksasa yang tak berbentuk. Di sana, para pengelana roh-roh kuno yang telah dilupakan sejarah terbangun oleh gema formasi Wei Xuanji. Mereka tidak berbicara, mereka mengamati. Dan dunia mulai menggigil. Liu Shenhai menyadari bahaya yang lebih besar.
akhirnya membuka segel warisan klannya. Dari dadanya muncul pusaran emas, lalu berubah menjadi pedang leluhur Daluo. Pedang yang dikatakan hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Kau boleh membawa kekacauan, katanya. Tapi aku membawa warisan langit. Ia menyerang. Pedang leluhur menyapu udara, menciptakan gelombang ruang yang memotong dimensi. Beberapa bangunan di sekitar hancur meski tidak disentuh secara langsung. Murid-murid sekte berlarian panik. Namun ketika serangan itu mencapai Xuanji, ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia membuka dadanya sendiri dan menyerap serangan ke dalam inti kacau. Tubuhnya goyah, namun pilar karma berputar gila, menyatu dengan serpihan dimensi yang terpotong. Sebuah simbol baru muncul di dahinya. Retakan kecil berbentuk mata tertutup. Liu Xianhai membatuk. Ia mengenali simbol itu. Mustahil. Itu adalah mata takdir ketiga, simbol dari yang disebut dalam naskah terlarang. Sang penolak dunia. Wei Xuanji membuka mata perlahan, dan kini ada 3 mata di wajahnya. Mata ketiga, di tengah dahi, menyerap semua kebenaran dan kepalsuan, membedakan apa yang harus ada dan yang seharusnya tidak. Dengan suara bergema, ia berkata, aku melihatnya, bentuk asli dunia ini, bangunan penuh dusta, dibalut hukum palsu, aku akan meruntuhkannya. Bukan hanya sekte Daluo, tapi seluruh sistem kultivasi langit, formasi makna di tanah menyala. Lingkaran itu mulai meruntuhkan formasi pelindung Daluo, bahkan menyerang hukum ruang internal sekte itu sendiri, seperti virus kuno yang menyusup ke dalam tulang sebuah bangunan mega. Para tetua mulai panik, satu demi satu mencoba menyerang Xuanji, namun serangan mereka langsung lenyap saat mendekat, bukan diblokkan, tapi dihapus dari realitas. Di antara kekacauan itu, satu suara terdengar lirih, namun menggema ke seluruh daratan, dunia ini harus diulang, di luar sekte Daluo. Para pemimpin sekte besar mulai merasakan getaran aneh. Di Gunung Soolu, ketua sekte awan abadi terbatuk darah saat melihat pusaran langit di arah timur, pusaran penolakan. Itu hanya terjadi di zaman perpecahan Dao. Siapa yang membukanya kembali? Di Laut Selatan, naga air spiritual naik ke permukaan dan menangis tanda bahwa tatanan langit telah bergeser. Di pusat kota langit, Kaisar Spiritus membuka matanya dari meditasi ribuan tahun. Dia telah bangun. Sementara itu, di sekte Daluo, pedang Liu Xianhai telah patah. Tubuhnya tertusuk oleh serpian karma, dan kabut hitam menyerap jiwanya perlahan. Namun sebelum kesadarannya menghilang, ia melihat satu hal, langit yang dulu putih dan suci kini berubah kelabu. Wei Xuanji berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya perlahan melayang. Ini bukan akhir, katanya. Ini awal dari dunia yang tak membutuhkan langit. Langit kota langit berwarna kelabu pekat. Awan hitam menggulung dan petir menyambar di cakrawala. Angin dingin berhembus membawa aroma pembalasan dan perubahan di tengah kota yang megah. Para pemimpin sekte besar berkumpul dalam keheningan penuh ketegangan. Kau semua merasakannya, bukan? Suara seorang pria tua berambut perak memecah keheningan. Dia adalah Tian Yuejil, penguasa sekte awan abadi yang terkenal bijaksana dan berpengaruh. Energi di langit telah berubah, bukan hanya retakan, tapi pergeseran yang mengancam tatanan kita. Di sisi lain, di sebuah ruang tersembunyi bawah tanah kota langit, seorang pemuda dengan mata bercahaya merah berdiri di depan peta raksasa yang menunjukkan gelombang energi yang menyebar dari sekte Gunung Daluo. Namanya adalah Chen Xihao, seorang ahli strategi muda yang cerdas, namun misterius. Dia memperhatikan titik pusat kekacauan yang kini menjadi sumber getaran dunia. Jika Xuanji berhasil, seluruh kota langit akan runtuh. Sistem kekuatan yang kita bangun selama ribuan tahun akan hancur. Namun ia tersenyum dingin, dan itu mungkin yang kita butuhkan untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru. Di sekte Gunung Daluo, Wei Xuanji melayang di atas tanah yang hancur. Tubuhnya berkilauan dengan aura simbol dan tulisan kuno yang terus berubah. Murid-murid dan tetua yang selamat menatapnya dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Seorang murid muda bernama Liang Fei yang maju dengan gemetar, Xuanji kami mengikuti Anda. Apa yang harus kami lakukan? Xuanji menatapnya dengan mata 3 yang bercahaya. Kita harus membebaskan diri dari belenggu langit dan hukum palsu ini. Dunia yang benar-benar bebas akan lahir dari kehancuran ini. Namun tiba-tiba, langit di atas mereka retak sekali lagi. Kali ini, dari retakan itu, hujan batu bercahaya merah mulai jatuh, membakar tanah, dan menimbulkan asap hitam dari bayangan retakan itu.
muncul sosok bertubuh tinggi besar berbalut baju zirah hitam dengan mata seperti bara api. Dia adalah Yuan Mo, dewa kegelapan yang terbuang dari sistem langit. Aku datang untuk menuntaskan apa yang kau mulai, Xuanji. Suaranya menggelegar, pertarungan sengit pun dimulai. Xuanji menghadapi Yuan Mo dengan ketenangan luar biasa, memanggil kekuatan kebangkitan makna yang kini semakin kuat di luar. Para murid dan tetua bersiap menghadap ancaman baru ini. Sementara Chen Xiao menyusun strategi baru di kota langit. Hari itu, dunia memasuki babak baru di mana langit dan bumi akan saling berhadapan, dan nasib semua makhluk bergantung pada satu sosok, Wei Xuanji. Mendung gelap menggantung berat di atas gerbang langit, pintu utama yang menghubungkan dunia manusia dengan alam tinggi. Di antara pilar-pilar megah berukir naga, para prajurit sekte berjaga waspada, mata mereka tajam menatap ke arah bayangan yang bergerak cepat. Wei Xuanji melangkah maju, dikelilingi oleh murid-murid yang setia dan pilar-pilar karma bercahaya di sekelilingnya. Wajahnya tampak tegas, namun ada sesuatu yang dalam matanya seperti melambangkan perubahan besar yang akan datang. Dari kejauhan, muncul sosok tinggi besar berbalut zirah hitam Yuan Mo, dewa kegelapan yang datang untuk mengakhiri misi Xuanji. Matanya menyala seperti bara api, dan aura kegelapan memenuhi ruang di sekitarnya. Tuan Yuan Mo, Xuanji menyapa dingin, apakah kau datang untuk menghalangi jalan perubahan? Yuan Mo tertawa, suara berat menggema di seluruh gerbang langit perubahan. Hanya kehancuran yang akan kau bawa. Aku di sini untuk menjaga keseimbangan dunia. Pertarungan mereka pun dimulai dengan ledakan energi dahsyat, pedang spiritual, energi karma, dan kekuatan kegelapan saling bertabrakan, menghasilkan gemuruh yang mengguncang seluruh gerbang langit. Di tengah pertempuran, Liu Shenhai yang sudah terluka parah tiba-tiba muncul. Meskipun tubuhnya lemah, tatapan matanya penuh tekad. Ia menyerukan, Xuanji, ini bukan jalan yang kau harus pilih. Baliklah sebelum terlambat. Namun Xuanji hanya membalas dengan tenang, keseimbangan itu palsu, aku akan membuka jalan baru untuk semua yang tertindas. Pertempuran semakin sengit, dengan energi yang semakin liar dan tidak terkendali. Gerbang langit mulai retak, dan di balik retakan itu muncul bayangan para pengelana Dao yang telah lama hilang. Murid-murid Dalu yang setia berjuang mempertahankan gerbang, namun mereka mulai kewalahan menghadapi gelombang energi kegelapan dan karma yang bercampur. Dalam satu momen genting, Yuan Mo memukul tanah dengan tinjunya, menciptakan gelombang kegelapan yang hampir meluluh lantakkan seluruh gerbang. Xuanji mengangkat tangan kanannya, dan dari pilar karma di dadanya muncul cahaya yang sangat terang, menahan gelombang itu. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, Xuanji berkata, ini adalah pertarungan antara masa lalu yang mengikat kita dan masa depan yang harus kita raih. Liu Shenhai menyadari kekuatan yang sedang tumbuh dalam diri Xuanji, menarik diri perlahan dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin aku yang salah selama ini. Gerbang langit retak semakin lebar. Dalam kekacauan itu, sebuah suara misterius bergema dari balik retakan, perubahan sudah tak terelakkan. Apakah kalian siap menyambut dunia baru? Gerbang langit yang retak mengeluarkan cahaya berpendar lembut, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Para murid dan tetua sekti Gunung Daluo berdiri terpaku, menyaksikan langit yang seakan menanti sebuah peristiwa besar. Wei Xuanji mengangkat tangan, menyalurkan energi kebangkitan makna ke formasi di tanah. Huruf-huruf kuno berputar semakin cepat, menciptakan pusaran cahaya yang menarik perhatian semua yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, dari retakan langit, satu demi satu sosok muncul, bukan manusia, bukan dewa, melainkan pengelana Dao, entitas kuno yang melintasi batas dimensi dan waktu. Makhluk dengan tubuh bercahaya berlapis-lapis dan mata penuh kebijaksanaan abadi. Mereka mengelilingi gerbang langit, menatap dengan tatapan tak terbaca. Salah satu pengelana Dao yang muncul, memiliki wujud wanita, dengan jubah berkilauan dan rambut seperti ombak malam yang lingsu. Sang penjaga harmoni, suaranya lembut namun berwibawa, Xuanji, kau telah memanggil kami kembali dari tidur panjang. Dunia telah lupa jalur kami, namun kami tidak pernah hilang. Xuanji mengangguk, matanya menyala penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dunia ini terus dikendalikan oleh hukum palsu dan langit yang menindas. Dengan bantuan kalian, kita akan membuka jalan baru. Para pengelana Dao mulai menebarkan energi mereka. Dan setiap huruf kuno di tubuh Xuanji menyatu dengan kekuatan mereka, memperkuat pilar karma dan kekuatan spiritualnya. Namun, dari bayangan jauh,
Sosok Yuan Mo mengamati dengan ekspresi dingin dan tajam. Jika pengelana Dao kembali, maka dunia akan benar-benar bergolak. Dan itu adalah awal dari kehancuran yang sebenarnya. Di tengah situasi ginting itu, seorang murid muda dari sekte Luo bernama Feng Yan Shao maju dengan penuh keberanian. Ia berkata, "Aku siap berjuang bersama Tuan Wei. Ini adalah saat kita memilih antara hidup dalam bayang-bayang lama atau melangkah ke cahaya baru." Xuanji tersenyum tipis. "Kita akan menulis ulang takdir, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelopor perubahan." Para pengelana Dao dan murid-murid sekte Luo bersatu. Energi mereka berputar membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi gerbang langit. Langit di atas mulai berubah warna, dari kelabu menjadi cerah, dengan semburat warna ungu dan emas. Perubahan besar sedang dimulai dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Langit kota langit kembali cerah, namun suasana hati para penghuni masih berat. Meski kekuatan pengelana Dao sudah bangkit, bayangan masa lalu yang kelam masih terus menghantui. Wei Xuanji duduk di tepi jurang kecil di lereng gunung, memandang ke horizon yang membentang luas di hatinya. Di gelombang emosi bercampur harapan, keraguan, dan rasa bersalah, seseorang mendekat dari belakang. Itu adalah Liang Feiyan, murid muda yang setia Tuan Wei. "Apakah kau yakin jalan ini benar? Semua yang kita lakukan bisa membuat dunia semakin kacau." Xuanji menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, Feiyan, tapi aku bisa memilih bagaimana masa depan ini terbentuk." Tiba-tiba, sebuah suara asing mengganggu kesunyian. "Xuanji, mengapa kau berlari dari takdirmu?" Sosok muncul dari bayangan, mengenakan jubah gelap dengan topeng setengah wajah. Itu adalah Si Wenluan, musuh lama yang pernah dikalahkan. Namun jiwanya tak pernah lenyap. "Aku kembali bukan hanya untuk balas dendam," lanjut Si Wenluan dengan suara dingin, "tetapi untuk mengingatkanmu bahwa kau tak pernah benar-benar bebas." Xuanji bangkit. Kedua mata depannya menyala tajam, sementara mata ketiga di dahinya berdenyut perlahan. "Jangan kembali mengganggu masa lalu yang sudah terkubur," tegas Xuanji. "Aku sudah menemukan jalanku." Namun Si Wenluan tertawa dingin. "Kau pikir aku membawa rahasia yang akan mengguncang seluruh sekte Luo dan langit yang kau perjuangkan?" Dari balik jubahnya, Si Wenluan mengeluarkan sebuah gulungan tua yang berkilauan dengan energi gelap. "Ini catatan asli para tetua sekte, rahasia yang selama ini disembunyikan." Xuanji meraih gulungan itu. Energi hitam menyentuh kulitnya, dan seketika bayangan masa lalunya melintas di pikirannya. Pengkhianatan, kematian, dan kebenaran yang selama ini tertutup. "Jika ini benar," bisik Xuanji, "maka pertarungan kita belum selesai, dan musuh sesungguhnya mungkin ada jauh lebih dekat dari yang kukira." Langit mulai menggelap, tanda bahwa badai masa lalu akan segera datang. Suasana di sekte Gunung Dalu berubah tegang. Desas-desus tentang rahasia yang dibawa oleh Si Wenluan menyebar cepat, menimbulkan kegelisahan dan kecurigaan di antara murid dan tetua. Wei Xuanji memanggil rapat para tetua di balai kehormatan. Di sebuah aula megah yang dipenuhi ukiran naga dan aura kuno. Namun bukan suasana damai yang terasa, melainkan ketegangan yang bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir. "Siapa di antara kita yang tak pernah mempertanyakan dasar hukum sekte ini?" Suara Xuanji tajam menusuk. "Jika rahasia ini benar, maka kita telah dibohongi sejak awal." Seorang tetua tua bernama Meng Qingshan berdiri dengan wajah merah padam. "Kau menuduh kami, murid paling lemah yang dulu kau hina? Ini pengkhianatan." Namun, sebelum pertengkaran bisa pecah, tiba-tiba cahaya merah menyala dari gulungan tua yang dipegang Xuanji. Semua orang terkejut saat sosok bayangan muncul dari gulungan itu, menari-nari di udara. Bayangan itu menunjukkan potongan adegan lama. Seorang ketua besar yang selama ini dihormati ternyata melakukan ritual terlarang demi kekuasaan pribadi. Murid-murid yang menyaksikan gemetar, sebagian menutup mata tak percaya, sebagian lain berbisik penuh kemarahan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar aula. Seorang murid bernama Xiao Lianwei menerobos masuk dengan pedang terhunus. Wajahnya penuh dendam. "Kalian semua pengkhianat. Aku akan membalas atas nama keadilan dan para korban yang kalian bunuh dalam diam." Pertempuran pecah di dalam balai kehormatan, pedang menyambar, energi spiritual berterbangan, dan suara teriakan memenuhi ruangan. Xuanji berusaha menenangkan kerusuhan, namun hatinya tahu ini baru permulaan. Pengkhianatan bukan hanya soal individu, tapi sistem lama yang rapuh, sedang hancur berantakan, dan di balik semua itu, ada tangan tersembunyi yang menunggu untuk menggenggam kekuasaan dalam kekacauan.
Asap pertempuran masih menggantung tebal di udara ketika sinar matahari pertama menembus celah-celah reruntuhan sekte Gunung Galuh. Suara langkah kaki bergema pelan, membawa harapan di tengah kehancuran. Wei Xuanji berdiri di puncak menara utama. Wajahnya teduh namun penuh ketegasan. Mata ketiga di dahinya bersinar lembut, menandakan kekuatan dan kebijaksanaan yang kini menyatu dalam dirinya. Di bawahnya, para murid dan tetua yang tersisa mulai membersihkan puing-puing masa lalu, membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih bebas dan adil. Tuhan langit lama telah runtuh, kata Xuanji dengan suara tenang. Sekarang saatnya kita membangun dunia yang tidak lagi dibelenggu oleh hukum palsu dan tirani. Di sekelilingnya, para pengelana Dao berdiri berjajar, simbol bahwa kekuatan lama dan baru kini bersatu untuk menjaga keseimbangan sejati. Tiba-tiba, langit yang semula gelap berubah menjadi lautan cahaya dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, seperti menyambut era baru. Shen Shihao, yang kini menjadi penasihat utama sekte, melangkah maju. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa membangun tatanan yang bukan hanya kuat, tapi juga penuh belas kasih. Xuanji tersenyum. Perjalanan belum selesai, tapi kita telah menapaki jalan yang benar. Dunia ini akan menjadi rumah bagi siapa saja yang berani bermimpi dan berjuang di kejauhan. Bayangan masa lalu yang pernah menghantui mereka mulai memudar, digantikan oleh harapan dan tekad. Matahari pagi menyinari dunia yang baru. Dunia tanpa batas, di mana langit dan bumi berdiri sejajar. Dan Wei Xuanji, dari murid paling lemah, kini menjadi penguasa langit dan dunia yang sejati, bukan dengan kekuasaan semata, tapi dengan hati yang menyatu dengan semesta.